Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 dengan judul Strategi Pembelajaran Pendidikan Jasmani menurut Moston, yang beranggotakan saya sendiri Felixan sebagai moderator dan dibantu oleh 5 rekan saya, yaitu Ilham, Muhammad Saifullah Al-Wahid, Muhammad Zakaria Akbar, Rifo Anespa, dan Saudari Wulan Ramadhani. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, langsung saja saya akan menjelaskan di poin 1, yaitu A. Gaya mengajar oleh Muska Moston. Pada tahun 1996, Muska Moston telah membuat sumbangan yang momentual terhadap metodologi pengajaran pendidikan jasmani. Moston telah mengidentifikasi bahwa dalam pengajarannya cara guru bisa dibedakan dari bagaimana yang memperlakukan dan melibatkan peserta didik dalam pembelajaran. Cara guru melibatkan peserta didik ini akhirnya lazim disebut dengan gaya mengajar atau teaching style, yang bergerak dari gaya yang disebut komando hingga gaya pengajaran diri sendiri. Sejak itu, banyak guru semakin mengerti tentang kompleksitas proses pengajaran. Disadari benar bahwa pembelajaran PJOK mengandung banyak kondisi yang harus diperhitungkan, termasuk dalam hal betapa bervariasinya keadaan peserta didik, terutama gaya belajarnya. Oleh karena itu, sebenarnya amatilah mustahil jika guru hanya memanfaatkan satu gaya dalam seluruh fase suatu pelajaran. Baik, cuman itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudara Ilham. Kepada Saudara Ilham dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Ilham, NIM 19086162. Saya akan melanjutkan materi, yaitu penerapan gaya mengajar menurut Moston. 1. Komando atau command. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memberikan cara mengajar tugas dengan benar dan dalam waktu yang singkat, mengikuti semua keputusan yang dibuat oleh guru. Dalam model ini, semua aktivitas pembelajaran keterlaksanaannya hanya dan sangat tergantung pada guru. Yang kedua, latihan atau praktik. Gaya ini memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri, serta menyediakan guru waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback kepada siswa secara individu dan pribadi. Yang ketiga, timbal balik atau resiprokal. Pada gaya ini, siswa bekerja dengan temannya dan memberikan umpan balik kepada temannya itu berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh guru. Selanjutnya yang keempat, evaluasi diri atau self-feedback. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara mengerjakan tugas dan memeriksa atau mengevaluasi pekerjaan sendiri. Peserta didik mengukur sendiri kinerjanya berdasarkan kriteria gerak yang diberikan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih moderator. Jadi saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu yang kelima, inklusi atau inclusion. Tujuan dari gaya ini adalah untuk memahami cara memilih tugas atau kegiatan yang ditetapkan dan memberikan tantangan untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri. Dalam hal ini, penentuan tingkat kemampuan ditentukan sendiri oleh peserta didik yang bersangkutan. Mengingat beragamnya tingkat kemampuan peserta didik dan sebagai konsekuensi dari pemberian kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri di tahap kesulitan mana dia akan belajar, maka pelaksanaan model ini memerlukan kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana. Dalam itu, penemuan terpadu. Tujuan dari gaya ini adalah menemukan konsep yang menjawab rangkaian pertanyaan yang diajukan oleh guru dengan rangkaian pertanyaan dengan tersebut secara tematik dan menuntun siswa untuk menemukan konsep yang tepat.
Baik, saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu nomor 9, program rancangan individu siswa. Tujuan ini adalah untuk merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dan konsultasi dengan guru. Siswa merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi. Yang 10 yaitu inisiasi siswa. Tujuannya ini adalah agar siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya, merancangnya, menampilkan, dan mengevaluasinya bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. 11 yaitu melatih diri. Gaya ini memberikan siswa kesepakatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman belajar tanpa adanya campur tangan langsung guru. Gaya ini sangat jarang digunakan sekolah. Ini sangat cocok dikembangkan sebagai hobi atau kegiatan libur. Yang C, kelebihan dan kekurangan gaya. Yang pertama yaitu gaya mengajar komando. Kelebihannya, gaya komando ini adalah keseragaman gerak. 2, jika dilakukan oleh banyak orang dapat membuat suasana indah dan menyenangkan. 3, mengembangkan perilaku pribadi. 4, menghasilkan tingkat kegiatan yang tinggi. 5, bila waktu yang tersedia pendek, gaya komando memberikan hasil kesegaran jasmani dan perkembangan motorik daripada gaya yang lain. 6, untuk keberhasilannya tidak memerlukan pengetahuan yang mendalam. 7, guru dapat mengontrol proses belajar sehingga tidak ada kemungkinan timbul sesuatu yang tidak diharapkan sesuai dengan gagasan siswa. Kekurangan gaya komando ini adalah yang pertama, kurangnya mengembangkan penalaran. 2, kurangnya mengembangkan pembentukan sifat. 3, tidak demokratis. 4, penyaluran aspek sosial, emosional, dan kognitif yang sangat terbatas. 5, tidak peka terhadap keperluan yang berbeda perorangan. 6, penghambat perkembangan kreatif dari individualitas. 7, tidak membangkitkan gairah untuk berlatih di luar jam pembelajaran. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan gaya mengajar menurut Muston. Yang pertama, kelebihan dari gaya komando. Kelebihan yang pertama yaitu keseragaman gerak, dan apabila gerak dilakukan oleh banyak orang dapat menimbulkan suasana yang indah karena rapi, teratur, sehingga terlihat kekompakannya karena keseragaman gerak tersebut. Yang selanjutnya itu mengembangkan perilaku disiplin. Dan kekurangan dari gaya komando adalah kurang mengembangkan penalaran karena bersifat komando yaitu menyeluruh. Dan yang kedua yaitu kurang mengembangkan pembentukan sifat. Dan yang ketiga yaitu tidak demokratis. Yang kedua yaitu gaya mengajar latihan, yaitu kelebihannya yaitu guru dapat memberikan umpan timbal balik secara individu, di mana latihan itu bisa diberikan kepada siswa untuk
lebih memahami materi apa yang dipelajari hari itu. Yang kedua yaitu dapat mengembangkan rasa tanggung jawab, dan yang ketiga yaitu memungkinkan penggunaan alat pelajaran secara lebih efisien. Kekurangan dari model latihan itu adalah kurang mengembangkan kreativitas, karena latihan itu bersifat soal yang diberikan oleh guru dan siswa dituntut untuk mengerjakannya. Yang kedua, tugas yang kurang jelas dan terlalu panjang akan membingungkan murid tersebut. Dan yang ketiga adalah sebagian anak dapat menghindari dari tugas yang sebenarnya. Yang ketiga yaitu gaya mengajar resep lokal. Kelebihannya itu dapat mengembangkan cara kerja dalam tim kecil sehingga aspek sosialnya berkembang. Yang kedua adalah meningkatkan proses belajar mengajar dengan cara mengamati secara sistematik gerakan atau pokok batasan dari teman. Dan yang ketiga yaitu siswa dapat dengan segera mengetahui dan memahami kekurangan, kekeliruan, dan kesalahan perbuatan ataupun ketetapan penampilan. Kekurangannya yaitu pada umumnya perilaku ini tidak tahan terhadap kritik siswa, pengamat sehubungan dengan hasil belajar. Yang kedua itu sering juga terjadi pasangan ini justru menetapkan suatu perilaku belajar yang sama, disebabkan mereka kurang memahami cara menafsirkan deskripsi gerakan atau bahasan yang tertera dalam lembaran kerja. Yang keempat yaitu gaya mengajar periksa sendiri atau self-check. Kelebihannya, siswa lebih mandiri dan terampil sehingga bisa memeriksa dan melakukannya sendiri. Yang kedua yaitu siswa tidak bergantung pada guru, karena dalam gaya mengajar ini siswa dituntut untuk memeriksa sendiri apa yang dia kerjakan, apakah itu sudah benar atau salah. Yang ketiga itu siswa dapat mengintrospeksi dirinya sendiri. Di mana terjadi kesalahan, di situ siswa bisa mengintrospeksi, misalnya di sini salahnya, apa yang harus diperbuat. Yang selanjutnya itu kekurangannya. Siswa merasa paling benar di antara temannya, karena kita memeriksa sendiri jawaban yang telah kita kerjakan, jadi kita merasa paling benar. Yang kedua yaitu siswa malu mengungkapkan kekurangannya. Yang ketiga, siswa menafsirkan bahwa semua yang dilakukan benar. Yang kelima adalah gaya mengajar inklusi. Gaya mengajar inklusi, kelebihannya adalah siswa dapat mengetahui tingkat keterampilannya. Yang kedua, siswa dapat meningkatkan keterampilannya secara bertahap. Yang ketiga, siswa tidak merasa minder dengan keterampilan atau kemampuan yang dia miliki. Sedangkan kekurangannya adalah siswa merasa bisa dan memilih tingkat level sesukanya, misalnya mudah dikerjakan yang mudah saja dan tidak mau mengerjakan yang sulit. Yang kedua yaitu dimungkinkan siswa masuk pada kelompok yang tidak sesuai dengan tingkat keterampilannya. Baik, mungkin cuman itu yang dapat kami tampilkan pada diskusi kali ini. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.